Bahkan orang pinter pun itu bakal kedengeran bodoh kalau dia ngomong kayak gini. Dan gue percaya pasti setiap dari lo yang ngeklik video ini muncul dan nonton video kali ini dengan satu pertanyaan yang sama kayak gue. Itu adalah kenapa bahkan kadang sering kali ada orang yang pintar tapi pas ngomong itu kedengerannya kayak lah dia ngomong apaan sih? Jadinya kita mikir dia kayaknya bodoh. Oke. Gimana caranya kita bisa ngomong yang bikin kita kelihatan lebih pintar? Dan gue bakal mulai dengan hal pertama. Yang dimana hal pertama ini itu bener-bener efektif banget buat lo terapin yang bakal bikin lo kelihatan lebih pintar. Yaitu adalah gue sebut sebagai making sense. Bang, itu apa bang? Make sense itu bang artinya gitu kan. Gini, banyak orang yang ketika mereka berkomunikasi, mereka mikir bahwa kalau gue pengen kedengeran pinter, maka gue harus pakai kosakata yang pinter-pinter. Kayak misalkan, perspektif lo tuh aslinya salah. Aslinya dalam perspektif konsumen, kita tuh harusnya menekankan kepada apa nih yang harusnya menjadi points of difference bagi brand kita. Karena kalau enggak ya konsumen bakal ada masalah dalam customer relation dengan brand kita. Mereka bakal pindah ke brand lain yang mungkin produknya jauh lebih oke secara POD. Dan pas lo ngedenger kayak gitu, lo paling mungkin bakal mikir kayak, wah gila, gue baru aja ngomong sesuatu yang keren banget nih. Tapi aslinya, orang yang di depan lo, pas ngedenger lo pakai bahasa-bahasa yang rumit buat dipahamin, mereka bakal mikir, hah, lo ngomong apaan sih barusan? Oke, tapi coba kebayang nggak? Kalau misalkan orang yang tadi itu diubah jadi kayak gini ngomongnya. Tapi kalau buat gue nih ya, mendingan kita fokusnya itu ke apa yang dipikirin sama konsumen sih. Coba kalau misalkan kita ngeliat nih dari sisi konsumen ya. Produk yang kita beli sebagai konsumen itu harusnya produk yang bisa nih nyelesain masalah kita. Dan dia punya sesuatu yang unik yang nggak dimilikin sama brand lain gitu loh. Misalkan kalau gue ngepel nih gitu kan, dan pelan gue bisa diputer nih kalau yang pertama yang A. Nah, pelan yang B itu nggak bisa diputer. Jadi pelan yang A ini itu bikin gue lebih nggak capek pas ngepel. Nah, kalau buat gue pribadi sih, fokus ke hal-hal yang bikin unik kayak gitu, itu bakal bikin brand jauh lebih bagus lagi di mata konsumen. Lo lihat, oke? Points of difference dalam brand itu sebenarnya basically sama dengan yang gue jelasin barusan. Pembeda, sesuatu yang bikin unik. Cuman ketika gue mengemas dengan bahasa yang lebih mudah untuk lo ikutin, lo bakal ngerasa lebih, oh oke, oh iya. Nah, ketika lo bisa bikin orang di depan lo ngerasa, oh iya, oh oke. Lo bikin mereka seolah-olah, wah gue pinter nih, makanya gue bisa memahamin hal ini. Ketika lo bikin orang di depan lo bisa dengan mudah memahami sesuatu, mereka bakal ngerasa lebih pintar. Oh, gue pinter nih, gue bisa memahamin hal ini. Ketika lo bisa bikin orang ngerasa mereka itu pintar, mereka bakal mikir lo jauh lebih pintar lagi. Mereka bakal mulai ngedengerin lo, mereka bakal mulai menghargai apa yang lo sampaikan, mereka bakal ngerasa lo tahu apa yang lo bicarakan. Dan gue suka banget sama satu quotes dalam tips pertama ini, yaitu adalah rumit bukan berarti dalam, dan simple bukan berarti dangkal. Artinya adalah nggak berarti setiap orang yang ngomong dengan bahasa yang susah buat dipahamin itu pemikirannya mendalam. Dan nggak juga orang yang ngomongnya simple itu pemikirannya dangkal. Malah dalam komunikasi kita percaya orang yang bisa dengan mudah bikin sesuatu lebih simple untuk dipahamin, pemahaman dia jauh lebih mendalam banget karena dia harus tahu cara ngejelasin hal tersebut dengan semudah mungkin. Kita coba bagian yang pertama, make sense. Gue bakal lanjut ke bagian yang kedua, yang bakal bikin omongan lo lebih mudah untuk dipahamin dan bikin lo kelihatan lebih pintar. Oke. Yang kedua adalah, gue sebut ini sebagai the filler words. Bang, apa itu filler words? Dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata-kata pengisi. Nah, gue pengen coba lo nilai cara gue ngomong ini yang pertama. Oke. Halo teman-teman semuanya, gue pribadi mikirnya lebih oke kalau buat kita terapin yang kedua, karena yang kedua ini, oke, itu yang pertama.
Dan ini yang kedua. Oke teman-teman semuanya, gue pribadi lebih prefer ide yang pertama, karena kalau ide yang pertama ini lebih mudah ya untuk kita eksekusi, dan hasilnya pun harusnya akan jauh lebih efektif. Nah, kita lihat deh. Oke. Apa perbedaan antara yang pertama dan yang kedua? Perbedaan simpel banget. Yaitu adalah, ada di dalam, kalau gue ngomongnya tanpa pakai kata-kata pengisi, orang bakal lebih mudah memahami apa yang gue sampaikan. Oke. Bang, kan tadi lo bilang, Bang, tanpa pakai kata-kata pengisi, bikin orang lebih mudah paham apa yang gue sampaikan. Terus, Bang, apa hubungannya, Bang, dengan yang kayak bikin orang jadi lebih pintar gitu, Bang? Nah, gini. Kan tadi gue bilang, orang bakal menganggap lo pintar kalau mereka bisa memahami apa yang lo sampaikan dengan mudah. Jadi, lo menerangi lah pikiran mereka. Seolah-olah mana mereka yang ngerasa, oh gue pintar nih, makanya gue bisa paham hal ini. Nah, kalau lo pengen ngelakuin hal tersebut, menggunakan kata-kata pengisi, kayak yang tadi itu kan bakal bikin orang lebih susah memahami apa yang lo sampaikan. Berkebalikannya, kalau lo nggak pakai kata-kata pengisi kayak maka lo bakal mudah bikin orang paham apa yang lo sampaikan. Nah, ketika hal ini terjadi, ya orang bakal menganggap lo jauh lebih pintar. Oke. Tapi nggak cukup sampai situ doang. Ini bakal harus kita lengkapin dengan tips yang ketiga dalam video kali ini. Oke. Jadi adalah, lo bakal kelihatan dan kedengaran lebih pintar ketika omongan lo itu memiliki sebuah hal yang gue sebut sebagai struktur. A ke B dan ke C. Sekarang gini, kita balik ke hukum dasar yang tadi gue sebut di awal. Yaitu adalah, orang bakal menganggap lo pintar kalau mereka mudah memahami apa yang lo sampaikan. Mereka bakal mudah memahami apa yang lo sampaikan ketika lo menjelaskannya dengan lebih mudah untuk diikuti. Makanya, yang pertama, kita bikin mereka mudah memahami dengan bahasa yang lebih mudah dipahamin. Yang kedua, dengan tanpa kata-kata pengisi. Dan yang ketiga, kita bakal pakai dengan struktur. Nah, struktur ini, itu adalah lo membuat alur omongan lo lebih mudah untuk diikuti. Contoh. Ini yang pertama, gue ngomong tanpa pakai struktur. Oke, kalau gue pribadi lebih setujunya sama ide yang pertama. Tapi ide yang pertama ini masih kurang oke juga sih sebenarnya. Cuman ya oke lah, masih bisa kita jalanin. Bisa kita terapin juga nih di tahun depan, karena sekarang marketing juga lagi cukup ya kurang oke performnya. Dari gue pribadi juga setuju juga tadi sama idenya si Ryan, yang dimana kita bisa, di situ aja orang udah ngantuk, udah lost langsung. Ini orang ngomong apaan sih? Tapi kalau misalkan gue ngomong kayak gini, gue berdiri, terus gue bilang, gue setuju sih sama idenya si Ryan, karena dia lebih efektif menurut gue pribadi, dan bisa kita terapin juga di bulan depan. Contohnya, waktu kita pernah coba juga terapin ide si Ryan, dan hasilnya efektif banget. Bahkan leads kita waktu itu meledak. Makanya gue setuju dengan ide si Ryan kali ini. Nah, lo lihat, pas gue ngomong kayak gitu, gue nggak ubah banyak. Masih omongan gue masih agak sedikit berantakan. Tapi walaupun berantakan pun, lo lebih mudah ngikutin kan alur omongan gue di skenario yang kedua. Kenapa? Karena ada strukturnya. Nah, struktur ini itu terdiri dari apa, Bang? Terdiri dari ada 3. Satu, ada opini utama. Yang kedua itu ada opini pendukung. Dan yang ketiga itu adalah contoh. Oke, opini utama, opini pendukung, dan contoh. Opini utama adalah lo pengen ngomong apa dalam satu kalimat. Satu aja. Jangan ganti-ganti. Gue setuju sama ini Jason. Tapi gue pribadi sih mikir, udah stop. Satu aja dan lo pause. Gue setuju sama ide Jason. Gue pribadi lebih prefer kalau kita pakai influencer marketing. Gue ngusulin kalau kita pakai influencer marketing di yang pertama ini. Udah satu aja. Nah, ketika lo udah selesai satu, lo sampaikan opini pendukung lo. Opini pendukung adalah lo menanyakan kenapa kepada opini utama lo. Contoh gue bilang, gue pribadi ngusulin kita pakai influencer marketing. Kenapa? Karena influencer marketing itu jauh lebih efektif dan ngasilin leads yang 2 kali lipat lebih banyak daripada pakai strategi lainnya. Oke. Berikut adalah contoh. Tanyain contoh ke opini pendukung lo. Pas gue bilang bahwa influencer marketing bisa ngasilin leads 2 kali lipat lebih banyak. Contohnya ada gak?
Oh, waktu itu misalkan pas lagi di tahun lalu, di bulan Januari, kita pernah jalanin juga influencer marketing versus 4 strategi lainnya. Gue lupa itu ada apa aja. Tapi basically, influencer marketing ngasilin leads 2 kali lipat lebih banyak di tahun lalu. Makanya, gue pribadi ngusulin kita, coba lagi nih pakai influencer marketing. Nah, omongan lo bakal lebih mudah untuk diikuti. Tapi again, ya gue tahu ini nggak semudah itu buat kita terapin. Harus dibuat jadi kebiasaan dulu. Makanya, gue udah nyiapin sebuah template bagi lo semuanya. Di sini lo bakal ada, ada worksheet, di mana ada 6 soal, ada pertanyaan, masing-masing satu pertanyaan, satu soal, di mana lo bisa ngejawab pertanyaan tersebut dengan opini utama, pendukung, dan contoh. Itu free by the way PDF-nya, dan bisa lo download. Dan dalam 30 hari ke depan, gue saranin banget buat lo ngomong depan kamera, ngikutin alur opini utama, pendukung, dan contoh. Kayak gue sekarang kayak gini, ngomong depan kamera, tapi juga tanpa pakai kata-kata pengisi. Oke, 1 hari, 1 pertanyaan. Dan gue udah siapin juga pertanyaannya untuk 30 hari ke depan. It's totally free, lo bisa download langsung nanti dari pin komentar di bawah. Oke. Nah, by the way, kalau bagi lo semuanya yang pengen lebih serius lagi nih, pengen bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet, dan pengen bisa nguasain skill komunikasi, skill leadership communication, sales communication, memahami psikologi di balik komunikasi, komunikasi antar pribadi, memahami cara public speaking, memahami juga tentang apa itu karisma, storytelling, dan leadership, dan segala macamnya. Intinya, semua skill komunikasi yang lo perluin untuk mengubah drastis hidup lo 30 hari ke depan, di mana semuanya bakal lo pelajarin di Communication Mastery, program di Stanley Academy, yang semuanya bakal di-cover dalam pembelajaran 20 jam lebih secara intensif, plus semuanya bakal di-cover juga dalam 30 days result guarantee. Nah, kalau misalnya sananya, Bang, gue udah ngikutin program lo, dan dalam 30 hari, gue nggak ada perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi gue, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. So, nggak ada resikonya sama sekali. Kalau misalnya pengen cek linknya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya. Bye-bye.